Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Miss Anita Sari, biasa dipanggil Miss Nita. Saya mengajar matematika di kelas 71 dan 72 tahun ajaran 2020 tahun 2021. Pertama, saya ucapkan untuk murid 71 dan 72 selamat bergabung di SMP Negeri 1 Bagan Sinemba. Di tahun ajaran ini sama-sama kita belajar matematika. Nah, terima kasih yang tadi udah bergabung di kelas Google Meet. Walaupun hanya sedikit, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah ada mengenal sebagian dari kalian, seperti itu. Sedih sih rasanya di awal tatap muka, tapi kita tatap mukanya jarak jauh, seperti itu. Kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita akan berjumpa. Nah, untuk matematika, kalian harus siapkan 2 buku. Yang pertama buku catatan untuk mencatat materi, yang kedua buku latihan untuk tugasnya. Untuk buku latihan, di setiap lembarnya kalian harus tulis nama dan kelasnya, supaya pas daring nanti, pas pengumpulan tugasnya, saya mudah mengoreksinya. Nah, ngumpulkannya gimana, Miss? Ngumpulkannya kalian foto terlebih dahulu. Setelah difoto, kirimkan ke perwakilan kelas. Nanti ada perwakilan kelas 71, ada perwakilan kelas 72. Kirimkan dulu ke perwakilannya. Setelah ada perwakilannya, baru nanti perwakilannya ngirimkan ke saya, oke? Nah, untuk pertemuan pertama tadi udah saya sampaikan materinya di Google Meet. Nanti akan saya sampaikan juga di sini ya. Oke, itu aja sih mungkin perkenalan pertamanya. Kita langsung masuk ke materi kita. Oke, tunggu ya nak, saya buka dulu materi kita untuk hari ini. Materi kita hari ini pertemuan pertama yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan ini mungkin sudah tidak asing lagi buat kalian ya. Belajar matematika pasti jumpa bilangan seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu jenis-jenis bilangannya. Ini juga merupakan pengingat dari pelajaran SD. Bilangan yang paling kecil itu namanya bilangan asli. Bilangan asli itu berawal dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di atas bilangan asli ini ada namanya bilangan caca. Bilangan caca itu berawal dari 0, 1, 2, 3. Lihat lingkaran merah. Lingkaran merah itu merupakan bagian dari bilangan caca. Nah, lingkaran biru si bilangan asli merupakan bagian dari bilangan caca. Jadi bilangan caca itu berawal dari 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada bilangan bulat, lingkaran warna kuning. Nah, bilangan bulat ini berawal dari bilangan negatif. Contohnya mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di atas bilangan bulat ini ada namanya bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan pecahan. Contohnya 1, 2/3, 8/3. Nah, pecahan ini ditambah bilangan bulat, ditambah bilangan caca, tambah bilangan asli. Itulah masuk dianya disebut sebagai bilangan rasional. Kalau ada bilangan rasional, maka ada bilangan irasional. Apa bedanya rasional dan irasional? Kalau irasional, bilangannya itu desimal tidak bisa dibentuk kepecahan. Jadi desimal yang tidak bisa dibentuk kepecahan. Contohnya 0,1234 sekian sekian sekian. Kemudian yang kedua contohnya 3, 5, 6, 7, 1 sekian sekian sekian. Kita pasti pernah menjumpai hal seperti ini, atau biasanya disebut di SD itu adalah tidak bisa dibagi atau tidak habis dibagi. Itu termasuk bilangan irasional. Gabungan antara bilangan irasional dengan bilangan rasional dikatakan bilangan real. Oke,
Ingat, gabungan bilangan irasional ditambah rasional itu adalah bilangan real. Kotak berwarna ungu, yang ada di dalam kotak berwarna ungu ini adalah semuanya bilangan real. Selain bilangan real, ada lagi bilangan yang tidak masuk akal katanya, yaitu bilangan imajiner, yaitu akar negatif. Contohnya negatif 1, negatif 4, dan lain-lain. Nah, gabungan antara bilangan real dengan bilangan imajiner itu dikatakan dengan bilangan kompleks. Nih, untuk jenis-jenis bilangan. Ada lagi, Nak. Contohnya bilangan ganjil. Nah, antara bilangan ganjil pasti sudah tidak susah lagi membedakannya kan? Apa sih sebenarnya bilangan ganjil itu? 5 itu ganjil atau genap? Mudah kan? 5 itu otomatis dianya kita akan menjawab ganjil, karena 5 itu habis dibagi 2. Jadi bilangan ganjil itu adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Oke, perlu diingat, bilangan ganjil itu bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Tadi saya katakan 5 itu ganjil. Kenapa dia dikatakan ganjil? Kalau 5 kita bagi 2, hasilnya adalah 2 bersisa 1. Nah, kalau dia ada sisanya, maka dia ganjil, masuk ke ganjil. Seperti itu. Nah, masuk ke bilangan genap. Bilangan genap itu kebalikan dari bilangan ganjil. Bilangan genap itu bilangan bulat yang habis dibagi 2. Contohnya 12. 12 itu termasuk ke bilangan genap. Kenapa? Karena kalau dibagi 2, hasilnya adalah 6. Sisanya berapa? Tidak ada kan? Sisanya 0. Maka dia masuk ke bilangan genap. Selanjutnya ada lagi bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2. 2 itu dibagi 1 hasilnya 2. 2 itu dibagi 2 hasilnya 1. Kenapa 1 tidak bilangan prima? Karena 1 dibagi 1 hasilnya 1, tapi 1 dibagi dengan dirinya sendiri, 1 dibagi 1 hasilnya 1, 1 dibagi 1 hasilnya 1 juga, maka 1 itu tidak bilangan prima, seperti itu. Selanjutnya kita membandingkan bilangan bulat. Mudah rasanya membandingkan bilangan bulat kalau positif. Kalau negatif harus hati-hati. Contohnya seperti ini, 5,4. Kita hubungkan dengan lambang matematika. Kalau lebih besar dari, lihat gambarnya. Kalau lebih kecil dari, lihat gambarnya. Lambangnya dilihat. Oke, maka 5 itu otomatis akan lebih besar dari 4. Kemudian itu untuk positif gampang ya. Contoh lain, 20 dengan 18. 20 itu lebih besar daripada 18. 18 dengan 19. 19 itu lebih kecil dari 18 itu lebih kecil daripada 19. Ya kan? Itu untuk positif. Kita masuk ke negatif ya, Nak. Negatif 3, negatif 2. Ini saya katakan harus hati-hati. Kalau negatif, semakin besar angkanya, maka itu lebih kecil. Oke, kalau negatif itu semakin besar angkanya, dia lebih kecil. Kita lihat, maka min 3 itu lebih kecil daripada min 2. Di garis bilangan, lihat ini namanya garis bilangan, antara min 3 dengan min 2, mana yang lebih ke kiri? Min 3 kan? Kalau min 3 lebih ke kiri, maka min 3 itu lebih sedikit, walaupun si 3, positif 3 itu lebih besar daripada positif 2. Lihat ya, negatif 3 itu lebih kecil daripada negatif 2. Selanjutnya, ini mudah nih, 100,200. Otomatis semua bisa menjawab, 100 itu lebih kecil daripada 200. Berikutnya, min 100, min 200. Oke, lihat dia min, mana yang lebih kecil angkanya. Kalau dia lebih kecil angkanya, nilainya lebih besar. Kalau min, maka min 100 itu lebih besar dari min 200. Selanjutnya, min 85 dengan 20. Mana yang lebih besar?
otomatis yang positif dia akan menang. Maka min 85 itu lebih kecil dari 20. Berikutnya nak, oke, 1367 titik-titik 11.456. Ini mudah sekali. Otomatis kalian akan menjawab. Oke, kalian akan menjawab apa? Oke, kalian akan menjawab 1367 itu lebih kecil dari 11.456. Begitu ya. Nah, kalau dia negatif, kalau negatif 1367 itu nilainya lebih besar dari negatif 11.456. Di sini yang harus diingat, kalau negatif, kalau angkanya kecil dia lebih besar. Jadi jangan terkecoh oleh angkanya kalau negatif ya. Bukan berarti kalau negatif angkanya besar dia besar, kalau negatif angkanya besar dia lebih kecil. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini nak. Tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, kurangi bermainnya. Jangan lupa, karena kalian belum punya bukunya, jangan lupa coba di Google, di search, di download buku matematika semester 1 kelas 7. Oke, download ya, jadi kalian bisa baca-baca di rumah. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.